Opsi pertama, triumvirat. Triumvirat itu dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang dimunculkan adalah Menhan, Mendagri, dan Menlu. Ini sangat membahayakan bagi umat Islam di Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta menolak opsi kedua ini. Opsi ketiga, ini yang mau digerakkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan, the real presiden yang sebenarnya. Akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Apa? Ulama akan mengangkat panglima dengan jargon iskariman omud syahidan. Ini artinya apa? Ulama-ulama di Indonesia memilih opsi keempat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itu sudah. Makanya tunggu komando ulama. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol. Dia berkuak-kuak, ingin berkuasa, ya, tapi dia sudah tidak tahu kalau dia digiring. Digiring kemana? Digiring ke daerah pembantaian, the killing ground. Nah sekarang masalahnya, terus bagaimana cara menghadapi dia? Yang pertama, tadi udah saudara yang terakhir juga menyampaikan, bagaimana menggunakan apa? Media. Media itu, the power of media itu luar biasa. Lebih hebat daripada senjata loh. Dari peluru timah panas itu lebih hebat power media itu. Jadi informasi di era paradigma perang dingin itu hanya pelengkap. Tapi setelah bergesernya perang dingin, peperangan informasi itu senjata utama sekarang. Saya beritahu. Jadi dia berkoar-koar, tapi mana kita juga masukkan dong. Media kita kan banyak, masukkan. Tapi jangan lewat apa TV One, Kompas TV. Oh itu sarangnya juga kok. Kekuatan mereka ada di situ. Ya, saya malah nggak begitu percaya lagi sama mereka. Nah itu tadi, ya. Jadi kita begini, caranya Bu Linda, kalau strategi mengajarkannya begini, menghadapi orang seperti ini ada 4 caranya. Yang pertama diam, kita diamkan aja dia cuek gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita diam efektif nggak, efisien nggak? Itu pertanyaan kedua. Makanya kita mau pilih cara bertindak yang mana? Cara bertindak kedua kita menghindar. Cara bertindak ketiga, kita menggunakan pengetahuan dulu. Cara bertindak soft power ya, menggunakan soft power. Cara bertindak keempat, hard power. Ya, cara bertindak kelima, soft power, potong aja sekalian. Biar tahu. Kita mau lihat lah, ular-ular bludak ini munculnya kayak apa. Orang penakut kok dia. Mereka itu fobia sekarang itu. Ya kan? Kalau dia memang berani, dia diam-diam. Nah, mohon dimaklumi. Ciri-ciri mereka itu udah ciri-ciri teroris. Ya. Bagaimana memblow up suatu masalah supaya semua orang lain pada ketakutan. Bagaimana merubah Anwar Abbas sampai kepalanya keluar otaknya pun nggak akan berubah orang seperti itu. Ya. Nah sekarang bagaimana cara merubah dia? Oh susah. Kenapa dia tidak mau berubah? Karena kenyamanan di sana kan. Saya baru dengar kalau MUI itu diberikan anggaran APBN. Wow. Kemudian dia mendapat juga dana-dana dari luar seperti sertifikat halal lah. Ya, dan sertifikat halal itu bukan berlaku selamanya ya. Ada periodenya. Nah, yang begini-begini pemasukan dia. Kalau MUI dibubarkan terus, bagaimana dia lagi? Orang dia sudah merasa nyaman kok. Kemudian kita usik. Ya pantas saja lah. Ular aja kalau diusik lagi tidur ngamuk. Jangan kan ular. Semut aja kalau diganggu sarangnya atau tahun ngamuk kan.
Ya wajar dia ngamuk, tapi dia waras apa enggak? Makanya bos sarang waras ini nggak keluar-keluar dari penjara. Ya kan? Nah, yang begini-begini ini sudah skenario lama. Tapi it's never too late lah. Kita lihat aja polisi bagaimana bertindak. Ya, kalau tidak ya terpaksa start. Kita mau lihat lah sampai di mana mereka, kekuatan mereka menjawab kesaktian Pancasila ini, kan gitu aja. Jadi cara kita seperti itu. Nah, saya berpikirnya lain. Ya, contoh, ada di level taktis. Di level taktis itu yang di lapangan, itu namanya taktis. Ya, ada di level operasional. Operasional itu manajemen. Ada di level strategi. Seperti Pak Kumis, dia bermain kan di level strategis. Mana pernah dia turun ke taktis? Enggak. Dia bermain di level atas. Ya. Dan gilanya dia sudah komunal, transnasional komunal. Menggunakan apa? Kekuatan-kekuatan di luar negara ini. Nah, sementara kita, kalau cara kita, saya jujur aja ya, back Pancasila. Jadi kembalikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Dan amanat pembukaan Undang-Undang 45 satu-satunya London Constitution. Tidak ada yang lain. Itu target kita. Sasaran yang ingin kita capai. Karena Pancasila di bawah tekanan, di bawah ancaman. Termasuk siapa? Ya kita ini yang sudah menjadi satu darah dagingnya. Apa enggak pembara? Nah, caranya gimana? Itu target kita ya. Caranya gimana? Pertama itu tadi. Harus ada yang bicara di level nasional. Nah, sekarang siapa di level nasional itu? Level strategi namanya. Ya Kapolri. Alat-alat negara. Ya. Seperti TNI, Polri. Ya kemudian kita, pemangku kepentingan. Ya pemangku kepentingan ya elit-elit politik lah. Elit-elit pengusaha yang ada di atas. Kemudian di manajemen ini harus di-manage. Harus di-manage bagaimana kita menata. Bagaimana kita menata, ya, menstrukturkan. Mulai dari pusat, ya, sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten, sampai daerah. Karena mereka membangun pusat kekuatannya sudah dari desa. Nah, terus kita bagaimana? Nah, di dalam membangun pusat kekuatan strategik, kita harus menganalisa. Menganalisa apa? Kerawanan kritis yang kita miliki. Apa kerawanan kritis yang kita miliki? Critical vulnerability. Nah, kita harus menganalisa apa kendala, apa hambatan, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Ini harus dianalisa. Yang kedua, kita harus menganalisa kemampuan kritis yang harus kita miliki. Namanya apa? Critical capability. Karena kerawanan kritis tadi sudah membuat apa? Critical insecurity. Ini bahasa strategi ya. Ini jarang disampaikan. Bahkan banyak elit-elit negara kita nggak tahu. Yang satu lagi, tadi apa? Critical requirement. Kebutuhan kritis kita apa? Agar kemampuan yang kita harapkan itu, yang tadi kita punya kelemahan, menjadi betul-betul kuat. Untuk apa? Untuk menghabisi kerawanan kritis tadi. Kerawanan kritis apa? Karena Pancasila ingin dia apa? Ingin diganti. Itulah kerawanan kritis yang membuat negara ini insecurity. Critical insecurity. Itulah namanya kontingensi, krisis. Nah, mereka nggak sadar. Karena mereka sudah merasa apa? Sudah merasa di atas angin. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan? Cara kedua itu tadi, bagaimana kita memperkaya, bagaimana kita mencerahkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Bahwa nilai-nilai yang ada di Pancasila, semua ajaran, semua agama, ya, kalau dia mengajar kebaikan, tidak ada yang salah dengan nilai-nilai itu. Tapi kalau ada agama yang mengajarkan bunuh kafir, mencaci maki dan sebagainya, itu bukan agama itu. Itulah banyak juga orang Muslim yang mengatakan begini loh. Oh, jangan menggunakan agama sebagai kekuatan. Gunakan aja kekuatan mereka. Tapi kenapa mereka mau berkedok agama? Nah, ini mohon maaf ya, mereka berkedok agama. Berkedok agama karena merasa mereka punya kekuatan di sana. Karena mereka sebenarnya punya kelemahan.
ya, punya kelemahan. Nanti Pak Paul dulu pernah saya kirimkan bagaimana kita memanage anti dan counter terrorism. Strategi anti dan counter terrorism, penanggulangan ya, anti dan counter terrorism. Jadi sekarang bagaimana semua anak bangsa tidak setuju dengan mereka. Mereka gembar-gemborkan khilafah tapi caranya teror. Itu teroris sebenarnya. Nah, kita lihat aja ya. Nah, strategi penanggulangannya tidak bisa hanya kita, nggak boleh. Karena apa? Makanya tadi kita harus membangun kekuatan. Bagaimana kekuatan TNI, Polri, gabungan, paduan. Gabungan, kalau dibilang di TNI itu gabungan, paduan, artinya apa? Gabungan itu melibatkan ketiga angkatan, darat, laut, dan udara, ya, paduan dengan Polri dan rakyat. Karena ini udah perang, udah semesta. Mereka ada di ideologi, mereka ada di politik, mereka ada di ekonomi, mereka juga ada di sosial budaya. Ya, kalau di pertahanan mereka mungkin ada, tapi tidak. Ya udah terpapar juga kok. Di keamanan juga udah terpapar sebenarnya. Di aparat keamanan pertahanan. Jadi perang kita ini udah perang semesta. Nah, caranya tidak ada jalan lain. Bagaimana strategi penanggulangan, ya, penanggulangan teroris, separatis. Separatis itu bukan hanya separatis wilayah, tapi separatis ideologi. Mohon maaf ini namanya separatis ideologi. Tapi cobalah kita kumandangkan itu. Bayangkanlah perang dengan spanduk. Saya beritahu aja ya, ketika saya danmen di Jakarta dulu. Ketika saya komandan resimen di Jakarta, saya mempunyai tanggung jawab wewenang mulai dari gedung MPR sampai ke arah utara sana. Saya dulu perang spanduk kok. Damai itu indah, damai itu bahagia, damai itu sejahtera. Ciptaan siapa? Ciptaan saya. Saya bilang sama Panglima, tidak perlu satu butir panas meletus di Jakarta ini. Cukup dengan perang spanduk. Perang informasi. Nah, terus panglimanya waktu itu Pak Didik Waluyo. Saya bikin 14 statement, tapi beliau bilang udah 3 aja, Bing. 3. Ya, cuman muncul lagi, damai itu indah kalau Pak Harto diadili. Ya itu namanya perang. Sama dengan ini. Kita perang lah. Kalau bisa si Anwar Abbas itu tidur, hebat dia. Berarti memang dia setan gitu aja kalau bisa tidur. Perang aja terus informasi. Nah, Anda tidak melanggar HAM. Jadi bagaimana cara? Itu strategi. Tadi Pak Suri Suwanto juga bagaimana menata. Itu memang perlu distrukturkan. Secara struktur, di level suprastruktur itu di level strategi. Elit para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintah. Menko Info ada di mana? Halo, Menteri Pendidikan ada di mana? Menteri Kebencanaan, bukan kebencanaan lah, BNPB ada di mana? Karena ini nanti akan berakibat bencana. Bencana yang disebabkan oleh manusia. Banyak nanti korban. Itu terus ada di mana? Menteri Kesehatan ada di mana? Menteri Kesehatan di mana? Menteri Kehutanan ada di mana? Jangan-jangan teroris sembunyi di hutan. Menteri Kehutanan juga nggak tahu. Lalu itu apa ada menteri-menteri itu? Nah itu tadi saya bilang, di penjelasan yang lalu, kan sudah saya komentari. Indonesia nggak punya strategi. Tidak punya strategi. Nah, tadi sudah kita tahu sasarannya apa, targetnya apa. Bagaimana anak bangsa ini meyakini bahwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila itu merupakan suatu keyakinan dan kebenaran. Ya, sistem belief. Nah ini, itulah doktrin di dalam proses pengambilan keputusan. Sementara mereka menggunakan kitab suci dalam proses pengambilan keputusan. Lah tadi yang dibicarakan di Jember itu apa? Bukan pengambilan keputusan, tunggu komando. Itu keputusan. Persoalannya adalah begini. Apakah keputusan yang diambil oleh mereka sudah dianalisa? Resiko yang akan dihadapi, konsekuensi yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Biarkan aja dulu kalau nggak percaya. Nanti udah pada korban mereka sendiri yang akan merasakan bagaimana konsekuensi yang harus mereka penuhi. Mereka ini, ya tadi itu seperti Anwar Abbas, itu sudah makar. Nah sekarang tinggal cari, mana pakar hukum kita?
Coba, makanya gunakan pengetahuan. Mana pasal-pasal kemakaran yang diapakan nama dia. Nah, saya mau beritahu ya. Nah, setelah kita tahu sasaran target yang paling besar, kemudian yang kedua, cara bertindak tadi. Cara bertindak. Yang ketiga, sarana kekuatan kita apa? Apa sarana kekuatan kita? Siapa? Nah, siapa? Mungkin di situ ada sumber daya manusia, ada sumber dana, dan prasarananya apa? Kalau tadi bilang bagaimana kita menggunakan media, betul. The power of media, the power of Pancasila, ya, the power of ideologi, ya, the power of act. Apa kekuatan kita? Kalau kita nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, sekarang harus ada yang berjuang memang di akar rumput. Saya setuju. Itu di level bawah. Tapi kalau nggak ada yang bermain di level atas, pemerintahnya tadi yang dibilang Pak Paul tadi, kalau nggak punya titik, terus gimana? Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.